Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bir Muhammad Ali. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menanggapi satu cuplikan video yang telah berlangsung sekitar 8 tahun yang lalu. Satu rekaman video yang akan saya bacakan terkait dengan sekularisasi. Kata yang sering kita bicarakan, sering dikritik, sering diprotes, tapi sering juga keliru. Tidak tahu persisnya apa, tapi ditolak begitu. Sekularisasi itu adalah upaya untuk menjelaskan gejala yang terjadi di dunia ini dengan penyebab yang ada di dunia. Kita tidak mencampur adukan dengan perkara surga, sehingga kita tidak gampangan menyalahkan Tuhan sebagai penyebab tanah longsor dan banjir gara-gara salah kelola. Sebelum ada sekularisasi itu gampang sekali. Itu karena Tuhan murka, itu karena Tuhan marah. Lah salah kelola lingkungan kok Tuhan gitu. Jadi sekularisasi itu adalah mencari penyebab gejala secara objektif di luar diri kita dengan mengamati dunia. Nah, saya sangat menghormati dan mengagumi ibu tersebut, dan karena itulah saya tertarik untuk menanggapi beliau ya. Namun yang akan saya sampaikan ini mungkin akan cukup berbeda atau bahkan sangat berbeda dengan yang beliau sampaikan. Walaupun demikian, saya tidak sedang menyalahkan beliau. Saya hanya mencoba menyampaikan dari satu sudut pandang atau perspektif yang berbeda dari beliau tersebut. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa yang beliau sampaikan tersebut saya pahami karena adanya latar belakang dari sudut pandang atau perspektif tersebut. Latar belakang itu adalah latar belakang pandangan dunia, filsafat, pemikiran, serta pengalaman kesejarahan yang dialami oleh bangsa-bangsa yang hidup di dunia barat. Saya cenderung mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang penulis Prancis bernama Edouard Louison, yang mengatakan Barat adalah project, jadi bukan suatu biografi semata-mata. Nah, pengalaman kesejarahan ini antara lain adalah bagaimana terutama sekali gereja Katolik Roma menguasai dan memerintah negara-negara atau bangsa-bangsa yang hidup di berbagai negara Eropa pada abad pertengahan atau sejak abad keempat Masehi sehingga bahkan mungkin saat ini ya, karena negara Vatikan itu masih ada di Eropa. Nah, kemudian juga itu berangkat dari pandangan dunia atau filsafat Barat yang dasarnya atau akarnya adalah, saya sebut saja Helenisme. Walaupun kata Helenisme ini mungkin kita bisa perdebatkannya, yang biasanya dilihat bahwa ini satu pandangan dunia yang dualis. Mungkin saya salah. Maka dari itu selalu melihat antara yang agama itu terpisah dengan yang dunia ya, yang spiritual itu terpisah dengan yang agama, budaya terpisah dengan yang agama, seperti halnya jiwa terpisah dengan tubuh, pikiran terpisah dengan tubuh, perempuan itu lawan dari laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ingin menanggapi khusus di bagian yang beliau sampaikan. Kalau kita mengatakan bahwa adanya bencana alam itu karena Tuhan itu murka, jika kita punya pandangan dunia yang seperti ibu itu sampaikan, tentu saja boleh disebut kita sedang menyalahkan Tuhan. Namun, bagi yang punya pandangan non-dualitas, dan ini biasanya dihayati oleh banyak Muslim, baik mereka menyadarinya atau tidak ya, ketika mereka mengatakan ini Tuhan sedang murka, itu bukan berarti sedang menyalahkan Tuhan, dan bukan berarti menyangkal atau menafikan adanya salah kelola di dalam pengaturan, pemeliharaan, dan perawatan alam. Di sini kita bisa membahas teologi atau ilmu kalam di dalam Islam yang banyak banget. Ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, ya kan, ada Jabariyah gitu kan, dan lain sebagainya, banyak banget. Saya tidak tahu apakah Ibu Karina menguasai filsafat Islam. Jadi ketika mengatakan hal tersebut bukan berarti sedang menyalahkan Tuhan.
dan juga bukan berarti melihat kesalahan manusia itu tidak menyebabkan kemurkaan Allah atau Tuhan yang Maha Esa, karena melihat dunia itu secara tauhid dan secara non dualitas. Dan segala hal di dalam kehidupan yang di dalam dunia barat atau di dalam mungkin pandangan Hellenisme itu disebut, atau orang-orang yang punya latar belakang Kristen itu disebut sebagai dunia sekuler, bagi kami yang hidup sebagai muslim khususnya, apalagi jika menggeluti atau menjalani satu tarekat, tidak melihat adanya pemisahan antara yang sekuler dengan yang religius, ya, dan tidak melihat pula bahwa teokrasi ini dalam pandangan seperti di dalam melihat gereja Katolik Roma atau gereja-gereja yang lain. Saya pikir inilah yang perlu memperkaya cara pandang kita melihat masyarakat, terutama di akar rumput. Sekularisasi itu mungkin tepat untuk dipraktekkan dan dihidupkan di masyarakat yang punya pengalaman kesejarahan seperti adanya yang di Eropa itu, karena akibat dari pemerintahan atau kekuasaan gereja Katolik Roma dan gereja-gereja lainnya, mungkin gereja Anglikan gitu kan. Ini kalau di dalam dunia Islam praktisnya hampir tidak ada model seperti gereja Katolik Roma. Kekhalifahan Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Utsmaniyah meskipun mengklaim sebagai kelanjutan dari kekuasaan, katakanlah kekuasaan Nabi Muhammad SAW, itu pun mendapatkan tantangan, mendapatkan challenge dari banyak kelompok muslim sendiri, bahwa Islam tidak melihat kekuasaan seperti itu, tidak melihat pemerintahan seperti itu, pemerintahan kekuasaan seperti Umayyah, seperti Abbasiyah, seperti Utsmaniyah, bahkan ketika Safawi yang lawan, bahkan ketika Mughal ada, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Ya, bisa bilhaq, wastabikul khairat. Sidah mastuk. 4, 3, 2, 1.